Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dwi Juliani, NPM C1A024089. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait sumber daya hutan dan lingkungan, serta menyampaikan pemahaman saya berdasarkan video pembelajaran dan materi yang ada pada PPT. Dalam materi dijelaskan bahwa ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan hutan agar tetap lestari dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, ekonomi dan lingkungan. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, karena semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk hutan. Hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga memiliki fungsi ekologis seperti menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut saya, jika lingkungan rusak, maka kegiatan ekonomi juga akan terganggu, karena sumber daya alam akan semakin berkurang. Makna dari kalimat dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi dan energi akan terpenuhi adalah jika manusia hidup selaras dengan alam dan tidak merusaknya, maka kebutuhan hidup akan tetap tersedia secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, manfaat hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seperti menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai pengatur tata air yang dapat mencegah banjir dan erosi. Oleh karena itu, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab deforestasi. Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, lemahnya penegak hukum, serta mentalisasi manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Menurut saya, penyebab utama adalah karena manusia lebih mementingkan keuntungan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan. Yang keempat, dampak deforestasi. Dampak dari kerusakan hutan sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim. Selain itu, banyak flora dan fauna kehilangan habitatnya, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, tanggung jawab dan solusi. Tanggung jawab terhadap hutan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah reboisasi, sistem tebang pilih, penanaman pohon, serta penegak hukum yang tegas. Menurut saya, kerjasama dari semua pihak sangat penting agar hutan tetap lestari. Yang terakhir, yang keenam adalah pemahaman dari video dan PPT. Dari video 1, 2, dan 3, serta materi dari PPT, saya memahami bahwa pengelolaan hutan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara bijak, agar dapat diberikan manfaat tanpa merusak ekosistem. Menurut saya, pelestarian hutan sangat penting untuk masa depan yang akan datang. Baik, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga dan melestarikan hutan demi masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.